Kita mulainya ya dari darat dulu. Kita sekolah di LPK, namanya Lembaga Pelatihan Kerja. Habis itu dapat ijazah, mulailah training. Kita dapat pengalaman, dapat ilmu sampai setahun. Kalau merasa udah siap untuk keluar, banyak agen di kapal besar itu banyak sekali. Jadi bisa langsung ngelamar aja. Halo, selamat siang sahabat wirausahawan semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya kondisi baik ya, sehat. Dan harapan kita semua semoga segala upaya, usaha dan bisnis kita semua makin berkembang dan makin sukses. Nah, hari ini spesial bagi saya teman-teman. Kebetulan saya ketemu teman, tetangga yang sebenarnya sudah lama ya melakukan perjalanan bekerja, dan sekarang kebetulan dia ada di rumah ya. Kita ngobrol-ngobrol santai sedikit. Dia ini boleh dikata anak muda yang sukses karena memang cita-citanya dia bisa tempuh dalam waktu berapa tahun dan bisa mencapai apa yang dia inginkan ya. Sekarang jadi apa namanya tuh, bartender ya. Baru bartendernya bukan di kafe di Indonesia, di lautan luas, tepatnya di kapal ya, kapal pesiar. Sekarang berarti lagi di rumah ini dalam rangka apa tuh? Di rumah itu kalau istilahnya di kapal tuh liburan atau vacation, mungkin teman-teman udah tahu tuh vacation namanya. Jadi setiap habis kontrak itu biasanya kita dikasih libur paling lama itu 2 bulan seharusnya. Harusnya 2 bulan paling lama, tapi karena pandemi jadi agak lama sih. Ya, jadi oh iya, belum perkenalkan nama malah ya. Nggak kenal maka tak sayang sebenarnya, tapi nggak apa-apa, santai aja sambil ngobrol. Nama lengkapnya siapa tuh? Putu Aryasana Saputra, panggil aja Putu. Panggil Putu. Teman-teman nanti siapa tahu ketemu di Facebook, channel YouTube-nya juga nanti kita segera share ya. Tuh, nanti bantu subscribe lah, terutama di channel ini bantu subscribe biar nanti kita sama-sama belajar. Berarti ceritanya Putu ini di rumah liburan sekaligus memang gara-gara pandemi juga ya. Gara-gara pandemi. Berarti kalau dulu itu sudah pernah berlayar berapa lama tuh? Dulu tahun lalu tuh cuman hampir 9 bulan. Lama juga ya, 9 bulan di laut terus itu. Di laut terus, kadang ke darat juga pas berlabuh, jadi bisa jalan-jalan. Asik tuh teman-teman ya. Siapa yang pengen seperti Putu nih, jalan-jalan sambil digaji. Ngomong-ngomong gaji kan tujuan utama kita kerja ya. Kalau Putu berarti sampai meninggalkan rumah berbulan-bulan, kira-kira memang fantastis ya hasilnya dari berlayar kira-kira ya. Lumayan ya. Tujuan anak muda kan rata-rata begitu. Kita ngumpulkan dana di masa muda. 9 bulan di kapal pesiar tuh ya. Berarti ngelayani tamu. Berhadapan langsung sama bule orang-orang Cina tuh. Dari kita bisa ketemu sama dari negara manapun lah kalau kerja di seperti itu. Wih, mantap. Jadi punya banyak teman gitu. Berarti bule Pak Le enggak ada di situ. Ibu Le aja. Bule ya. Pakai bahasanya bahasa Inggris berarti? Ya, bahasa Inggris. Ngeri. Kalau misalnya ada kebetulan anak-anak muda yang pengen menggapai masa depan yang lebih cerah, bisa seperti Putu. Nanti kita ceritakan bagaimana perjalanannya. Dulu berarti Putu langsung bisa masuk ke kapal itu atau bagaimana tuh? Enggak. Jadi kalau ada persyaratannya tuh, kalau mau kerja di kapal minimal punya pengalaman 1 tahun di hotel bintang 5 atau di restoran. Gitu. Itu salah satu persyaratannya. Jadi kita mulainya ya dari darat dulu. Kita sekolah di LPK, namanya Lembaga Pelatihan Kerja. Habis itu dapat ijazah, mulailah training. Kita dapat pengalaman, dapat ilmu sampai setahun. Kalau merasa udah siap untuk keluar, banyak agen di kapal besar itu banyak sekali. Jadi bisa langsung ngelamar aja. Oh gitu. Intinya harus punya pengalaman kerja di hotel berbintang lah ya. Berbintang lah. Paling enggak bintang 3 ya. Paling enggak bintang 3 ya. Enggak boleh bintang 7 ya?
Tahun 7 itu udah di atas. Jauh. Tujuh, sakit kepala. Itu teman-teman, jadi yang punya cita-cita untuk berlayar itu nanti harus persyaratan pertama punya pengalaman kerja ya. Jadi tamat SMA langsung harus ke hotel dulu atau bagaimana tuh? Sebenarnya bisa kalau tamat SMA, karena kalau kita bicara di Bali ya, di Bali itu kan ada sekolah pariwisata SMK-nya. Jadi ketika di SMK itu dia udah dididik, memang udah diajari begini cara-caranya. Setelah itu dia di SMK itu kan ada training. Jadi dia bisa training langsung di hotel. Setelah itu kalau dia memang mau, merasa udah siap, baik itu di skillnya, di mentalnya, bisa dia langsung ya. Oh, berarti intinya juga harus mempersiapkan diri sematang mungkin di tempat kerja yang bagaimana kita dapat pengalaman dulu ya. Tadi seperti masuk di hotel lah, walaupun dari tamat SMA gitu, tapi melewati pelatihan. Nah, jadi selain dari pengalaman kerja tadi, kira-kira ada hal yang lain nggak kira-kira tuh, persyaratan secara formalitas atau apa kira-kira tuh? Jadi persyaratan untuk kerja di kapal pesiar itu sebenarnya nggak terlalu banyak. Dokumen itu ada kayak paspor paling penting, visa tapi kalau untuk di Asia nggak semua negara ya, beberapa negara aja. Jadi visa, BST apa panjangnya, Basic Safety Training, itu ada pelatihannya. SAT juga ada pelatihannya. Terus medical itu kita dicek seluruh badan, apa kita kayak buta warna, apalagi ya, buta warna, pendengaran, gangguan kayak gitu. Jadi di pencernaan punya sempat gejala apa, penyakit itu semuanya dicek. Kalau udah semuanya fit baru bisa. Gitu. Berarti proses itu dilewati di Indonesia, khususnya seperti Putu kan di Bali ya. Di Bali proses mulai dari trainingnya dan lain sebagainya ya. Di Bali. Semuanya udah ada kok. Jadi gampang. Apalagi kalau kita mulainya dari agent kan. Jadi semua itu udah agent yang ngarahin. Habis ini kamu prosesnya pembuatan ini ke sini. Jadi kita tinggal ke sana, ikutin training, udah tunggu jadi aja. Oh gitu. Jadi intinya agent inilah yang akan nanti mengarahkan kita, mendidik, memberikan masukan-masukan, serta intinya kita jalani aja gitu ya. Tinggal jalanin aja. Kita tinggal ikutin arahannya gimana. Udah. Kalau lancar enggak, paling cuma 2 bulan lah. Udah selesai semua. Sudah selesai. Kalau lancar. Berarti proses mulai dari pengurusan berkas secara apa namanya itu, perlengkapan dokumennya itu ya 2 bulan bisa. 2 bulan lah paling lama lah. Paling lama itu ya. Setelah lengkap dokumen itu lalu bagaimana tuh? Setelah lengkap dokumen, ada namanya kita tunggu jadwal keberangkatan. Jadi jadwal keberangkatan itu bukan dari agen, tapi langsung dari perusahaan si kapal pesiar. Itu jadinya. Jadi si perusahaan ini bakal ngirim email ke agen, kandidat, bukan kandidat sih, posisi. Posisi ini kita perlu segini. Jadi si agen nanti yang akan memilih sih. Kayak siapa yang lebih dulu ngelamar di tempat itu jadinya. Oh begitu. Si ini akhirnya berangkat tanggal ini. Jadi dia akan ngasih tahu ke kita, berangkat tanggal segini ya, siapin apa gitu. Kayak ada yang perlu siapin lagi. Udah, kita tinggal berangkat. Berarti istilahnya ada panggilan dari pihak perusahaan ke agent tadi. Iya, agent pun sebenarnya harus bisa menyerahkan semua anggotanya atau dipilih lagi atau bagaimana? Agent tuh kayak dia memang memberikan nama-nama, memberikan list-listnya list-list yang calon itu, kandidat itu ya, ke perusahaan gitu. Tapi kalau mau milih sih kayaknya enggak ya. Cuman kayak siapa yang duluan. Menurut saya sih. Berarti intinya siapa duluan mendaftar aja gitu ya. Kalau si A duluan mendaftar, itu berdasarkan penempatannya itu berdasarkan skillnya dia atau berdasarkan memang perusahaan yang harus tentukan si A harus kerja di bagian ini, si B di bagian ini. Itu memang udah dari skill bawaannya kita gitu. Skill bawaan. Nah, kita ngedaftarnya di bartender, di waiter gitu. Ya, kita di interview. Tapi ada juga kasus kalau pada saat interview kita dirasa kamu nggak cocok di bartender gitu, bagi si interviewer.
nggak cocok di bartender, lebih bagus di waiter gitu, bisa tuh asalkan kita mau buat pindah ke posisi itu posisi gitu. lain. Ya karena kan bagi beberapa orang, apalagi kita udah pengalamannya udah di bartender, Ya. terus disuruh pindah ke waiter kan berpikir harus belajar lagi Lagi dari nol. Aduh. Dari nol lagi dong. Itu jadi Aduh, sudah belajar lewati banyak tahap disuruh ngulang lagi. ya kadang itu jadi Repot. pemikiran. Berarti proses itu sebenarnya kembali ke individu yang Iya. akan ini kan mendaftar pihak perusahaan, harusnya melihat sesuai skillnya dia kan gitu. Kasihan juga ya, tapi intinya bahwa ketika sudah terjadi pemanggilan dari pihak perusahaan, di situ tinggal apa ya, penyesuaian dengan ini saja ya, Ya penyesuaian dengan lowongan kerja yang diberikan itu gitu. karena ada kuotanya kalau kayak gitu. Dari perusahaan perlu sekitar berapa kuota untuk beberapa posisi ya. Jadi ya kalau dipilih ya kayaknya dari kesiapan dokumen aja sih. Selama dokumennya kita udah siap ya dia yang berangkat gitu. Oh begitu. Tapi kalau ada yang meskipun dia udah lama ngelamar, tapi dokumennya dia nggak siap-siap, Iya. nah itu kan jadi masalah pribadi jadi. Iya. Kok kamu nggak siapin dokumen? Iya. Gitu. Jadi mempersulit diri sendiri. Sebenarnya sudah tahu akan dapat panggilan, sudah siap berangkat tuh kan. Apalagi perusahaan kan tidak mau tahu kan, nunggu si A, si B, aduh. Nah, jadi intinya ikuti instruksi dari agen aja. Iya. Kalau Berarti disuruh sebaiknya buat, dokumen siapkan memang lah, duluan siapkan gitu biar lebih cepat pada saat proses pengajuannya. Oh, iya. Kira-kira kalau kita sudah apa namanya tuh, kita sudah punya skill kan, kita sudah latihan gitu berbulan-bulan di satu bidang. Habis itu kita sudah punya dokumen. Sulit nggak dapat panggilan dari perusahaan itu tuh? Nah itu kalau pengalaman pribadi saya